Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi berjumpa bersama channel ini. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat selalu, dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, baik, pada kesempatan siang hari ini kita kembali lagi ya mengudara untuk melihat sirkuit Mandalika bagaimana terbarunya yang selalu kita nantikan tunggu bersama untuk proses apa saja yang dilakukan sekarang di kawasan Mandalika maupun sirkuitnya. Kita mulai pantau dulu di akses jalan di bagian baratnya sirkuit. Di sini ada pengerjaan karena sudah memasuki musim penghujan. Jadi banyak petugas gardener yang melakukan penanaman pohon seperti pohon kelapa yang ditanam dan juga berbagai jenis pohon lainnya sebagai pengganti banyaknya pohon dulu ya pada saat pembangunan dari fasilitas dan sarana pendukung untuk kawasan Mandalika ini. Ya, dan kini kawasan Mandalika dan sekitarnya sudah mulai nampak hijau kembali dan petugas gardener yang melakukan penanaman pohon sebanyak-banyaknya berbagai jenis ya di bagian area taman, pinggir kiri maupun pinggir kanan dari jalan dan juga kawasan Mandalika dan sirkuitnya untuk kedepannya lebih indah ya, keren dan menarik dan nantinya akan semakin teduh ya, walaupun kawasan Mandalika ini kita ketahui panasnya luar biasa ya. Pada saat musim panas ya kita harapkan kedepannya sirkuit Mandalika dan kawasannya dengan adanya banyak ditanami pohon dan nantinya beberapa tahun akan membesar ya, para penonton semua akan tidak terlalu panas mulai berkendara dan juga berjalan menuju ke tempat yang Anda inginkan ya, disebabkan banyaknya pohon yang ditanam di area sirkuit maupun di kawasan Mandalika semakin lebih baik, aman dan nyaman untuk menyaksikan balapan MotoGP di tahun seterusnya. Dan berbagai hal yang lain yang dilakukan ya untuk kawasan Mandalika biar tambah maju dan berubah untuk ya menunjukkan banyak hal baru lebih spesial kedepannya untuk sambut MotoGP di tahun seterusnya, karena kontrak dengan Dorna masih panjang ya untuk sirkuit Mandalika yang akan terus menggelar dari event besar MotoGP. Dan baiklah, di sini kita sudah berada di area parkiran bagian baratnya sirkuit Mandalika dan juga di sini banyak jalan yang sudah lama rampung teman ya, dan berbagai fasilitas lainnya seperti jalan trotoar dan juga drainase berukuran kecil, normal dan besar juga terdapat di sini sehingga sekarang sudah sangat memadai dengan banyaknya fasilitas sarana pendukung yang sudah lama dibangun, namun tak cukup sampai di situ saja ya, terus dikelola, terus dikembangkan. Apa yang menjadi kekurangan itu yang dibuatkan sekarang supaya lebih lengkap lagi ya, supaya lebih baik lagi dari kawasan Mandalika. Ya, kita lihat sekarang ya yang inti-intinya sudah rampung ya, seperti banyaknya drainase sehingga tidak terjadi sekarang hal-hal yang kita tidak inginkan, dan juga sekarang banyaknya akses jalan dan berbagai fasilitas lainnya, dan yang lain-lain masih terus dilakukan pengerjaannya ya. Dan inilah dia, kita sudah berada di Tribun J dan Tribun K yang saat ini sedang dilakukan pembenahan sekarang untuk kedepannya tampilan dari tribun berbeda daripada tahun sebelumnya yang memiliki nanti atap lebih panjang ke depan dan lebih lebar, dan para penonton yang paling penting tidak akan kepanasan lagi dikarenakan ya tribun yang sudah memiliki atap dulu namun atapnya pendek dan sekarang atapnya sangat lebar dan memanjang ya, para penonton aman dan nyaman terlindungi. Dan kita harapkan kedepannya untuk para penonton semakin menambah minat ya, semakin ramai, semakin banyak para penonton untuk datang ke Lombok untuk berwisata maupun menyaksikan balapan MotoGP dengan fasilitas sarana pendukung yang sudah sangat bagus, lebih baik daripada tahun sebelumnya untuk sirkuit Mandalika ini teman ya. Dan baiklah, di pinggir jalan provinsi di sini terdapat SPBU yang sudah lama rampung, teman-teman, dan juga banyak fasilitas sarana pendukung lainnya, banyak penginapan dan juga warung ya berbagai jenis mulai dari kelas bawah, menengah hingga ke atas ya, warung toko dan lain sebagainya yang kita tidak dapat sebut. Dan kemudian di sini kita berada di tikungan ke-16, kita lihat visual terbarunya pada saat sirkuit Mandalika yang kini sudah menghijau dan asri ya, sudah lama sekitar 1 bulan lebih ya memasuki musim penghujan, dan alhasil kita lihat untuk rumputan di pinggir trek nampak kelihatan hijau dan asri. Tinggal perawatan terus dilakukan tentunya untuk lebih rapi ya, persiapan dari
sirkuit Mandalika untuk sambut MotoGP di tahun 2025 nanti yang akan digelar pada bulan Oktober ya. Itu sudah memasuki musim panas dari sirkuit Mandalika. Ya, jadi tidak digelar pada musim penghujan untuk MotoGP, melainkan kebanyakan ya digelar di sirkuit Mandalika MotoGP itu pada musim panas. Dan tentunya kedepannya untuk sambut MotoGP 2025 untuk sirkuit Mandalika semakin lebih baik, dan kawasan Mandalika juga ya menghadirkan banyak hal baru dan juga menghadirkan yang lebih spesial daripada sebelumnya. Nah, untuk itu kita pertahankan untuk kehijauan di area sirkuit Mandalika. Walaupun musim panas itu nanti harus kelihatan menghijau dan asri, karena dunia yang akan melihat teman ya dengan sirkuit Mandalika, tampilan ya sirkuit ya untuk kebanggaan Indonesia ini. Nah, tentunya nanti akan bakalan makin seru ya MotoGP tahun 2025, dan semakin banyak ya fans dari MotoGP di seluruh Indonesia kita harapkan ya datang langsung menyaksikan balapan MotoGP di sirkuit Mandalika nanti ya, karena kita ketahui sekarang MotoGP ada perpindahan dari para rider MotoGP yang mana ke Ducati Pramac ya, untuk Jorge Martin yang sempat juara dunia tahun 2024 akan pindah di Aprilia. Dan Marc Marquez juga akan pindah, yang mana MotoGP tahun 2024 Marc Marquez kita ketahui ya di tim Gresini Racing, dan nanti di tahun 2025 akan ya menepati di tim dari Ducati Lenovo bersama Pecco Bagnaia. Ya, tentunya memiliki motor pabrikan yang luar biasa, yang mana Pecco nanti akan bersaing dengan ya pembalap ya lama yaitu Marc Marquez, yang tentunya ada peluang untuk Marc Marquez bisa mendapatkan juara dunia lagi untuk bisa mengalahkan dari rekor Rossi yang lebih banyak dari Marc Marquez ya. Namun Rossi sudah pensiun dan tak sempat balap di Mandalika karena sirkuit Mandalika pada saat itu ya masih dalam tahap pembangunan. Setelah rampung, Rossi sudah pensiun. Nah, jadi kita harapkan kedepannya untuk fans MotoGP akan semakin ramai, semakin banyak ya, populer. Dan inilah dia untuk Tribun C yang saat ini kita prediksikan akan rampung pada hari ini. Ya, tinggal setengah tribun lagi di sini akan selesai tuntas 100% untuk dipasangin atap. Ya, tribun zona C yang lain ya terlihat sudah serapi ini ya, hasil dari pengerjaan para pekerja yang sudah berpengalaman profesional ya untuk melakukan pengerjaan pembenahan tribun dengan secepatnya. Jadi tribun ini mulai dilakukan pengerjaannya sehabis MotoGP ya sekitar 5 hari, dan inilah dia sudah 1 bulan ya menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Ya, kita perlihatkan secara langsung lebih dekat dan lebih detail untuk bagaimana tampilan dari tribun yang berkursi biru, yang mana dulu tidak memiliki atap dan sekarang seperti inilah ya setelah mempunyai atap dari tribun B. Ya, jadi tribun di sini ya sama jenis atapnya dengan tribun yang ada di tribun zona A dan B, J dan K juga ya, yang berjenis atap membran dan juga sama konsepnya dari desainnya sama seperti itu teman ya. Lalu dia kita terbang tinggi di sini untuk melihat lebih jelas. Ya, tadi kita melihat lebih dekat dan sekarang kita akan melihat keseluruhan mulai depan belakang. Kita putar kamera biar kita melihat puas lebih lengkap melalui kamera udara kita. Dan inilah dia area rumput yang sangat luas yang memiliki ya sudah rapi karena sudah dipotong kemarin oleh petugas gardener, dan juga area zona tengah terus ya dilakukan perawatan, dan nantinya masih rencana akan dibangunkan ya hal-hal yang menarik di area zona tengah seperti yang ada di master plan-nya dulu. Dan inilah dia keunggulannya ya dari sirkuit Mandalika, memiliki banyak bukit di bagian pinggir lintasan. Tentunya kita sudah merasakan ya di atas puncak bukit ini kita bisa melihat lintasan hampir 360 derajat, dan juga ada bukit 360 yang berada di bagian tengah-tengah di lintasan di area zona tengah tepatnya. Di sini juga ya memiliki view yang bagus, kita bisa melihat dengan secara jelas untuk balapan, namun masih belum dipakai untuk tempat
menonton teman ya di bukit sini. Ya, mungkin beberapa tahun ke depan nanti akan dipakai, karena disayangkan apabila tidak dipakai ya, dibiarkan begitu saja. Ya, MotoGP sudah berlangsung 3 kali masih belum dipakai untuk bukit di sini. Ya, kita pernah merasakan di bukit di sini apabila kita menyaksikan MotoGP, ya memang kelihatan sangat jelas dan memuaskan teman-teman ya. Memiliki view yang indah, selain kita melihat balapan tapi kita juga melihat pantai yang indah. Inilah dia teman-teman ya, yang mana dulu di bukit di sini ada proyek dari penanaman bunga bougainville atau pink hill. Jadi itu sudah tidak ada lagi bunga bougainville, digantikan dengan tanaman pohon lainnya yang lebih membuat indah, enak dilihat, enak dipandang nanti untuk MotoGP seterusnya teman-teman ya. Dan inilah dia pemandangan, kita langsung menuju ke arah pantai dan Bukit 360 dan indahnya dari area zona tengah, dan juga masih banyak pohon kelapa yang masih berdiri kokoh ya di area kawasan Mandalika. Ada pemandangan laguna dan ada juga bangunan gedung tinggi ya, tapi tidak terlalu tinggi dengan gedung yang ada di kota. Yaitu Hotel Pullman di sana, dan masih banyak lagi yang akan direncanakan nanti untuk dibangun untuk tampilan sirkuit Mandalika semakin mewah ya, keren dan menarik teman. Karena ini adalah spot internasional teman ya, yang dilihat dunia. Tentunya andalan Indonesia ada di Mandalika teman.